Selamat siang pemirsa, Anda kembali tergabung dalam Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, Selasa 14 September. Menemani santap siang Anda hari ini, kami ajak untuk melihat kegiatan Kementerian Pertanian bersama dengan Pemkab Poso, Sulawesi Tengah yang melakukan penanaman perdana bibit jagung jenis hibrida NASA 29 di Desa Sagira, Poso. Penanaman itu dalam rangka mendukung percepatan hilirisasi inovasi teknologi perbenihan jagung. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyebut harus ada upaya bersama untuk mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir TPA. Hal itu penting dilakukan agar menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas tampung TPA yang selalu muncul ke permukaan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan bersama Ketua DPRD dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel meninjau pembangunan jembatan Sei Alalak di Banjarmasin yang sudah memasuki tahap akhir pengerjaan. Adanya jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Kementerian Pertanian menggandeng Pemkab Poso, Sulawesi Tengah menanam perdana bibit jagung jenis hibrida NASA 29 di Desa Sangira, Poso. Jagung jenis hibrida NASA 29 merupakan terobosan dari Badan Litbang Pertanian dalam produksi benih jagung. Staf khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Yesia Eri Tamalagi, yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, saat ini hanya pertanian yang dapat menunjang ekonomi Sulawesi Tengah saat pandemi. Menurut dia, dengan potensi yang ada di Kabupaten Poso dapat dipergunakan lebih baik dan perlu kerjasama antar semua pihak. Kita tidak sekedar menanam jagung, kita tidak sekedar menjual jagung itu keluar dari sini. Ke depan harus dipikirkan bagaimana ada pasca panen, jadi dari hulu sampai hilir. Pak Menteri kita itu selalu mengatakan, memulai sesuatu itu harus langsung ke akhir, start from the end. Kita menanam hari ini, apa yang kita targetkan dan bagaimana kemudian mengolahnya. Jika Tuhan berkenan, akan ada pabrik jagung di tempat ini. Nanti ya, teknologi yang semakin canggih, lebih cepat untuk masyarakat kita bisa menanam jagung ini. Kami berharap ke depan ini bisa memperkuat pertanian yang ada di Kabupaten Poso, meningkatkan juga kekuatan masyarakat kita teristimewa untuk para petani. Kami mohon. Selain melaksanakan penanaman perdana bibit jagung, Kementerian Pertanian dan Pemkab Poso juga menyerahkan bantuan berupa alat mesin pertanian Alsintan kepada petani dan pupuk kepada para petani di Desa Sangira. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyebut harus ada upaya bersama untuk mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir TPA. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka permasalahan kelebihan kapasitas tampungan TPA akan selalu muncul ke permukaan. Hal itu disampaikannya saat meninjau rencana pengembangan TPA regional Payakumbuh pada Senin 13 September. Mahyildi mengatakan rata-rata permasalahan TPA di Indonesia ialah kelebihan kapasitas karena sampah yang ada akan langsung berakhir di TPA tanpa ada pengolahan. Padahal untuk mengurangi tumpukan sampah di TPA harus ada upaya pemilahan dan pengolahan dari hulu. Terlebih di Sumbar, 60 hingga 70% sampah yang berakhir di TPA merupakan sampah organik yang berasal dari pasar-pasar tradisional. Sehingga Mahyildi berencana untuk menerapkan program pemilahan sampah di hulu dalam upaya mengurangi kapasitas sampah yang dibuang ke TPA. Memilah antara sampah organik dan anorganik. Organik ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama kita bisa gunakan untuk budidaya maggot. Ya, maggot ini bisa dipakan ikan, pakan ayam, dan nilainya tinggi dan harganya murah. Nah, kemudian kotoran maggot itu jadi pupuk. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai kita fermentasi, sehingga itu jadi bisa dipakan ternak. Ya, jadi ada dua pilihan. Nah, kuncinya adalah bagaimana pemilahan sampah di hulu.
Mahyaldi mencontohkan seperti kota Bukit Tinggi, produksi sampah kota wisata itu kini mencapai 120 ton per hari. 85 ton diantaranya sampah organik yang banyak berasal dari pasar tradisional, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pakan untuk budidaya maggot ataupun ternak lainnya. Terlebih saat ini, maggot atau larva lalat tentara hitam itu mulai banyak dilirik sejumlah negara, salah satunya Belanda, dengan harga jual $4 AS per kilogramnya. Sehingga dengan langkah ini diharapkan upaya pengurangan tumpukan sampah di TPA dapat optimal dan ikut memberikan manfaat terutama ekonomi kepada masyarakat. Dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Fandio Gari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur bersama Ketua DPRD Kalsel, didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalsel, meninjau pembangunan jembatan Sei Alala di Banjarmasin yang sudah memasuki tahap akhir pengerjaan pada Senin 13 September. Jembatan penghubung antara kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala ini memiliki panjang 850 meter dan dibangun sejak November 2018 menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 278 miliar rupiah. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur mengaku bangga dengan dibangunnya jembatan lengkung berkonstruksi cable stay atau kabel panjang ini karena merupakan yang pertama di Indonesia. Nah, kita bersyukur sekali dengan Bapak Presiden kita Pak Jokowi, pemerintah pusat. Nah, tentu saja ini adalah salah satu karya yang terbaik yang ada di Kalimantan Selatan. Ini sangat membanggakan bagi kita semua dan tentunya sangat bermanfaat juga karena ini kan lintas Kalimantan. Kepala BPJN Kalimantan Selatan Syauki Kamal mengatakan progres pembangunan Sei Alalak telah mencapai 99%. Saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya sertifikat kelaikan jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi setelah itu ini proses untuk kita bisa mendapatkan sertifikat dari Pak Menteri bahwa memang ini sertifikat laiknya dari Pak Menteri langsung. Nah, inilah informasi yang kami terima, ini lagi dalam proses dari Direktorat Jenderal Bina Marga ke Pak Menterinya. Jembatan Sei Alalak dibangun menggantikan jembatan kayu Tangi 1 yang telah berusia sekitar 30 tahun dan menjadi jalur utama akses kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adanya jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, telah kami isi waktu jeda siang Anda dengan 3 informasi pilihan. Silahkan melanjutkan kegiatan produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Agar Anda tak tertinggal perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air, nantikan juga kehadiran Kilas Nusantara edisi COVID-19 yang akan tayang sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.